Bab 077. Hei, memangnya tampang aku ini tampang mesum ya? Kamu kok bisa-bisanya curiga sejauh itu sama aku? 33. Memang mukanya muka mesum, wajar kalau aku curiga. Jawabnya ketus. Aku kira dia mau bilang kalau aku ini ganteng, makanya bisa menarik perhatian cewek manapun. Tahunya cuma dibilang karena wajahku wajah mesum, sadis sekali istriku ini. Usai makan, aku mandi, karena aku takkan bisa tidur jika aku tak mandi dahulu. Mendadak Natasha membuka pintu kamar mandi dengan tangan kanannya memegang handuk yang hanya menutupi bagian pinggang ke bawah tubuhnya. Aku mau ikutan mandi, tiba-tiba gerah, ucap Natasha. Tanpa ragu, ia melepas handuknya yang menutupi tubuhnya, menampilkan lekuk tubuhnya yang sempurna, dengan perutnya yang buncit. Aku melongo tak percaya melihat keberaniannya. Tubuh telan, Natasha terpampang jelas di depan mataku. Kulitnya yang mulus dan putih bersih menambah kecantikannya. Aku merasa panas mendadak, tak sanggup mengalihkan pandangan dari tubuhnya. Namun Natasha cuek saja, seolah-olah tak peduli dengan tatapan liar yang kuberikan. Dia melangkah perlahan menuju shower, menyalakan air yang seketika mengalir deras ke tubuhnya. Natasha mengambil handuk dan mengenakannya kembali. Aku udah selesai, ucapnya sambil berlalu pergi, keluar dari kamar mandi. Aku yang masih melongo karena terhipnotis oleh tubuhnya pun tersadar, segera saja menyelesaikan mandiku dan gegas keluar juga. Begitu keluar dari kamar mandi, aku melihat Natasha sedang mengeringkan tubuhnya. Dia tampak seksi sekali, pemandangan itu membuatku tergoda. Aku mendekat dan memeluknya dari belakang. Aku pengen, bisikku di telinganya, jawabnya. Kok malas sih? Ini kan gara-gara kamu juga, protesku. Gara-gara aku apanya? Aku kan gak godain kamu, jawabnya tak merasa bersalah sama sekali. Godain secara langsung sih enggak, tapi godainnya secara gak langsung, timpalku. Natasha berbalik dan menatapku, dia mengerutkan keningnya. Dengan cepat dan tak sabar, aku melepaskan handuk yang melilit tubuhnya dan menyerangnya dengan liar. Pergi, Natasha mengantarku hingga ke teras rumah. Di sana, Adnan dan Bi Ijah juga turut mengantar kepergianku. Ya, hari ini aku akan pergi ke Surabaya, untuk perjalanan bisnis bersama Raihan dan yang lain. Aku terpaksa meninggalkan Natasha yang sedang hamil besar, demi pekerjaan ini. Andai saja ini tak begitu penting, aku pasti tak akan pergi, dan akan memilih untuk tetap di rumah menemaninya. Aku mendekati Natasha dan meraih wajahnya. Kamu baik-baik di rumah ya, jangan terlalu aktif dalam bergerak melakukan yang gak perlu, jaga baby boy baik-baik. Jangan lupa makan, minum susu dan vitaminnya juga. Kalau kamu butuh apapun, bilang sama Adnan atau Bi Ijah ya, mereka pasti siap melayani kamu, aku berpesan pada Natasha sebelum pergi. Kamu juga jaga diri baik-baik di sana, kerja yang benar, jangan keluyuran apalagi jajan cewek. Aku sumpahin gak akan bangun, nya kalau kamu berani jajan. Natasha mengancam lagi dengan tatapan sinis. Adnan dan Bi Eljab terlihat menahan tawa mereka mendengar celotehan Natasha padaku. Bukan hanya mereka, tapi aku juga ingin tertawa jika mendengar Natasha mengancam seperti itu.
Aku pastikan, dia akan pulang tanpa terjamah siapapun. Dia cuma buat kamu, jawabku. Natasha tersenyum puas. Aku beralih pada Adnan dan Biljah yang berdiri di samping kami. Nan, tolong jaga nyonya dengan baik ya, saya titip dia sama kamu, jangan sampai dia lecet sedikit pun. Aku menitipkan Natasha pada Adnan dengan sedikit bergurau. Tentu, bos. Saya akan berusaha sebaik mungkin menjaga nyonya, Anda tidak usah khawatir, jawab Adnan dengan sangat sopan. Makasih banyak, saya percaya kamu, ucapku. Adnan mengangguk. Bi, kalau nyonya butuh apapun, tolong segera dilayani ya, dan tolong perhatikan setiap kegiatannya di rumah. Saya mencemaskan kandungannya, jadi saya minta bibi bisa mengawasi dia terus. Aku gantian menitip Natasha pada Biljah. Baik, Tuan. Akan saya laksanakan sebaik mungkin tugas dari Tuan, jawab Biljah. Aku tersenyum lega. Setelah menitipkan Natasha kepada mereka, aku kembali pada Natasha dan kupeluk dia. Natasha memelukku erat, seolah sangat berat untuk aku tinggalkan. Bagaimana tidak, di saat hamil seperti ini, setiap wanita pasti ingin selalu dekat dengan suaminya. Tetapi dia, terpaksa harus ditinggalkan dalam waktu yang cukup lama. Minggu aku akan berada di sana, tentu saja Natasha akan sangat merindukanku. 36. Tapi apalah daya, ini tugas penting, tak bisa aku tinggalkan begitu saja. Aku melepaskan pelukanku darinya dan ku tatap matanya. Baik Bailek di rumah, oke. Tunggu aku pulang. Pesanku lagi. Natasha menganggukkan kepala. Aku mengecup keningnya lembut, lalu ku kecup bibirnya juga. Adnan dan Biljah memalingkan muka, pasti malu sendiri melihat adegan ini. Ah sudahlah, lagi pula aku dan Natasha suami istri, tak ada salah kami berciuman. Lepas itu, aku berpamitan dan pergi. Natasha melambaikan tangan padaku, aku membalasnya. Mobilku melaju keluar dari halaman rumah kami. Aku akan menjemput Raihan dan yang lain di rumah mereka, agar kami bisa pergi bersama-sama. Aku dan yang lain tiba di bandara. Kami mengambil penerbangan paling awal demi mengejar waktu untuk perjalanan bisnis yang telah direncanakan. Masing-masing dari kami membawa koper berisi perlengkapan yang diperlukan selama perjalanan. Setibanya di ruang tunggu, kami langsung duduk di kursi-kursi yang tersedia, menunggu penerbangan kami dipanggil. Aku melihat Raihan, yang kini terlihat lebih rileks dan bahagia. Setelah menikah, dia menjadi pribadi yang lebih terbuka dan lebih sering bercanda dengan kami, membuat suasana di antara kami menjadi lebih hangat. Sambil menunggu, Raihan mulai mengeluarkan lelucon-lelucon ringan yang membuat kami tertawa bersama. Kami saling bercerita tentang pengalaman lucu di kantor, sambil sesekali mengecek waktu penerbangan. Suasana di ruang tunggu terasa lebih menyenangkan dengan kehadiran Raihan yang kini lebih bersemangat dan penuh energi. Aku tak menyangka, jika pernikahan memang bisa membuat seseorang berubah dengan cepat. Raihan yang dulu sangat kaku dan pendiam, kini jadi lebih sering bercanda dan sedikit lebih banyak bicara. Aku senang, karena dia tak seperti kanebo kering lagi, hahaha. Tak lama, akhirnya penerbangan kami dipanggil, dan kami pun bergegas mengambil barang-barang kami dan menuju ke gerbang keberangkatan. Kami semua merasa bersemangat, tidak sabar untuk memulai perjalanan bisnis ini. Terlebih, Raihan yang kini lebih hidup dan penuh semangat,
membuat kami yakin bahwa perjalanan ini akan lebih lancar dan sukses. Aku dan Raihan duduk bersebelahan di kelas bisnis pesawat yang akan membawa kami menuju Surabaya. 37. Di belakang kami, teman-teman kami duduk terpisah, saling berbincang. Suasana di dalam kabin pesawat terasa hangat dan penuh kebahagiaan. Banyak pasangan yang membawa anak mereka, sehingga suasananya menjadi ramai dengan suara anak-anak. Aku menatap anak-anak yang ceria bersama orang tua mereka, sekilas aku jadi ingat Natasha. Aku jadi tak sabar menunggu anak kami lahir dan ceria seperti itu saat kami bawa pergi. Sambil menyesap minuman yang disajikan pramugari, aku mencoba memulai percakapan dengan Raihan mengenai kehamilan istrinya, Amira. Bagaimana kabar Amira, Rai? Kandungannya sehat, kan? Tanyaku dengan penuh kepedulian. Raihan tersenyum lebar dan menatapku sopan. Alhamdulillah, Amira dan bayi dalam kandungannya sehat. Baru kemarin kami ke dokter untuk kontrol rutin, dan dokter bilang kehamilannya dalam kondisi baik. Hanya saja, Amira harus lebih banyak beristirahat di kehamilan mudanya, jawabnya bangga. Aku melihat kilatan kebahagiaan di matanya, yang mencerminkan betapa bahagianya dia menjadi calon ayah. Ketika melihat Amira mual-mual setiap pagi, saya merasa kasihan, ingin rasanya saya di rumah aja dan gak kemana-mana. Tapi saya juga harus profesional dengan pekerjaan, jadi saya minta maaf sama Amira kalau saya harus pergi meninggalkan dia sendirian di rumah, Raihan bercerita. Ternyata tak hanya aku saja yang merasa berat meninggalkan Natasha yang sedang hamil, Raihan juga merasakan hal yang sama. Lalu, dia di rumah hanya sendirian. Tanyaku. Amira saya antarkan kemarin ke rumah orang tuanya. Saya juga gak tega kalau ninggalin dia sendirian, apalagi dalam keadaan hamil muda, jawabnya. Oh, saya kira ditinggal sendirian. Enggak, mana mungkin saya tega, Kak. Kasihan dia kalau sendirian di rumah, pasti dia akan membutuhkan ini itu, jawab Raihan. Aku mangut-mangut. Oh iya, bagaimana dengan Mas Adnan, yang kerja dengan kakak sekarang itu? Raihan menanyakan tentang Adnan. Alhamdulillah kerjanya bagus, Natasha bilang dia lebih baik daripada Bandi. Saya jadi gak perlu worry lagi kalau ada dia, jawabku, memuji Adnan yang kerjanya bagus menurut Natasha. Syukurlah, semoga dia gak melakukan tindakan bodoh ke depannya. Saya harap yang terjadi saat itu gak pernah terulang lagi, timpal Raihan penuh harap. Ya, cukup sekali aja, jangan ada Bandi yang lain, balasku. Raihan tersenyum. Sambil menunggu pesawat mendarat di tempat tujuan, aku memutuskan untuk tidur saja, itu lebih baik daripada terus terjaga tapi ingat Natasha terus. 38. Surabaya. Setibanya di Surabaya, kami langsung membooking kamar hotel, dan langsung masuk ke kamar masing-masing untuk beristirahat, karena tubuh kami sangat lelah setelah perjalanan jauh lewat udara. Kamarku dan kamar Raihan bersebelahan, kamar Rahmat dan kamar Milad sekamar ada di samping kamarku di sisi lainnya, sedangkan kamar Hanan dan Adit berada sedikit jauh dari kamar kami. Aku membanting tubuhku di atas kasur. Begitu masuk kamar, aku merasa sangat lelah. Baru saja mataku akan menutup karena mengantuk, tiba-tiba ponselku berdering. Dengan sangat malas aku mengambil ponselku di saku jas. Natasha, gumamku,
Ketika Anne melihat siapa yang menghubungiku. Ya, dengan malas aku menyapanya. Kok cuma, ya, aja. Kamu malas ya angkat telepon dari aku. Ya udah aku tutup aja lagi. Natasha terdengar kesal karena sapaanku tadi. Aku ingin menjelaskan. Tapi, tut. Sambungan teleponnya langsung dimatikan begitu saja oleh Natasha. Sial. Sudah pasti Natasha marah nih. Haduh, padahal tadi aku hendak menjelaskan kenapa aku hanya menyapanya seperti itu, tapi keburu dimatikan. Aku capek sekali, makanya aku malas menerima telepon darinya. Aku ingin istirahat, tapi dia tak mengerti. Menyebalkan. Ting. Ponselku berbunyi, pesan chat masuk, aku memeriksa. Istirahat aja dulu, nanti malam aku telepon lagi ya, sayang. Maaf aku ganggu barusan, pesan chat dari Natasha. Ternyata dia tak marah, tapi dia hanya ingin memberikanku kesempatan untuk beristirahat. Aku tersenyum kembali. Makasih sayang, maaf tadi aku beneran capek banget, aku gak ada maksud buat sapa kamu kayak gitu, aku menjelaskan alasanku tadi. Gak apa-apa, aku ngerti kok, kamu istirahat aja ya, balasnya lagi. Ya, sayang, see you, balasku. 39. See you honey, balas Natasha, dengan menyertakan tanda cinta padaku. Sweet sekali, aku jadi rindu padanya. Aku menyimpan ponselku dan berbaring kembali, aku mau tidur sampai sore, menghabiskan waktuku sebelum aku benar-benar sibuk dengan pekerjaan. Malamnya, kami makan malam bersama di lobi hotel, kami bertukar cerita tentang kehidupan pribadi kami. Mulai dari Hanan yang sudah memiliki anak sejak usia 23 tahun, dia menikah muda dengan gadis pujaan hatinya, hingga Rahmat dan Mila yang sudah 2 tahun menikah namun tak juga dikaruniai anak. Mereka terlihat sedih saat bercerita bahwa banyak orang yang mengejek Mila sebagai wanita mandul, karena tak kunjung hamil. Ya, sebenarnya, ejekan seperti itu sangat menyakitkan didengar oleh wanita-wanita yang belum dikehendaki hamil oleh Tuhan. Mereka akan merasa mereka memiliki kekurangan yang besar, karena sebagian wanita bisa dengan mudah hamil dan dinyatakan sebagai wanita mulia karena dapat melahirkan anak dari rahim mereka. Sedangkan wanita yang sulit hamil, mereka merasa mereka berbeda, karena tak bisa menjadi bagian dari wanita-wanita itu. Natasha pernah sulit hamil, karena kualitas sperma milikku yang tak subur, namun aku bersyukur karena tak pernah ada yang mengatakan bahwa Natasha adalah wanita mandul, karena Natasha juga jarang bersosialisasi dengan orang luar. Wanita yang sulit hamil belum tentu mandul, namun mungkin saja Tuhan belum mengizinkan mereka untuk mengandung seorang bayi di dalam rahim mereka. Tidak ada alasan untuk orang mengejek wanita-wanita yang belum bisa hamil, karena terkadang kehamilan bisa terjadi di saat-saat yang tak terduga, yang penting mereka masih memiliki rahim.